Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang memiliki segala sesuatu, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi dan semua yang berada di antaranya. Pada surah An-Nisa ayat 131-132, Allah sudah menyatakan bahwa seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala. Kita adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka insya Allah kita berikhtiar agar senantiasa dalam hidup kita, senantiasa merindu dan ingin bertemu dengan Allah, ingin pulang kepada Allah. Dan agar kita bisa mencapai keadaan pertemuan dengan Allah, maka kita berikhtiar mempertahankan diri agar senantiasa berada di jalan itu. Semoga Allah menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah Allah ridha menjadikan kita berada di barisan beliau di hari akhir nanti, menerima syafaat dan masuk ke jannah berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya Teteh Hadijah atau Peggy Melati Sukma. Insya Allah dalam waktu yang singkat pertemuan kita lewat media video ini, Teteh ingin mengingatkan diri Teteh sendiri dan juga kita semuanya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki detik-detik terakhir bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan lipat ganda ganjaran pahala, bulan yang penuh dengan ampunan, Masya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah menyampaikan bahwa ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan pada 10 hari terakhir itu carilah di malam-malam yang ganjil. Maka inilah waktunya kita menaikkan kembali semangat kita menjelang detik-detik tibanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada apakah dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Jangan pernah lupa bahwa itulah yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sungguh kita harapkan, sebab hanya ada satu kali dalam sepanjang tahun di mana kita melewati hari-hari di kehidupan kita. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka maknanya seluruh apapun amalan yang kita lakukan di malam tersebut nilainya adalah bagaikan 1000 bulan. Masya Allah, begitu banyak lipat ganda pahala yang kita bisa dapatkan dengan satu ikhtiar, yaitu melakukan seluruh ibadah kita hanya dengan mengharap ridha Allah Ta'ala dan mempelajari tata cara seluruh ibadah kita seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Disebutkan oleh beberapa riwayat, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia, tempat kemuliaan. Baru setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap selama hampir 23 tahun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah malam yang penuh dengan kebaikan, karena Al-Quran Allah sebut sebagai Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, disebut sebagai An-Nur, yaitu cahaya, disebut sebagai Syifa, yaitu obat, disebut sebagai Huda, yaitu petunjuk. Maka inilah malam yang penuh dengan kebaikan, di mana Allah memilihnya sebagai malam Allah menurunkan Al-Quran. Jangan pernah lupa bahwa Allah juga menyebutkan di malam tersebut para malaikat Allah akan turun ke langit dunia beserta malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat akan melihat kepada seluruh hamba-hamba Allah yang sedang berjuang mencari keridhaan Allah. Malaikat akan memohonkan kepada Allah ampunan, keberkahan. Masya Allah, sebab para malaikat Allah begitu menyukai hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa taat kepada Allah. Malaikat diciptakan dalam keadaan taat. Insya Allah jika kita berada di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan tambahan kekuatan ridha Allah agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang lebih taat setelah lewat dari Ramadan tahun ini, insya Allah. Dan jangan pernah lupa bahwa Allah juga telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran,
Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah sampaikan pada surah Ad-Dukhan ayat ketiga, dan ini menunjukkan bahwa begitu istimewanya malam tersebut bagi kita hamba-hamba Allah. Jangan pernah lupa juga bahwa Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Allah katakan pada surah Al-Qadar ayat kelima, itulah malam yang penuh dengan keselamatan, di mana syaitan tidak bisa berbuat apa-apa, di mana malam itu seluruh gangguan bisa hindarkan sebab keberkahan malam tersebut. Masya Allah, ini adalah malam di mana banyak manusia yang bisa selamat dari hukuman, dari siksaan, karena mereka bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan mereka terhindar daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dan jangan pernah lupa yang terakhir, bahwa dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena imannya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Hadis Bukhari nomor 1901. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah di dalam meraih malam Lailatul Qadar. Sampaikanlah umur kami pada akhir Ramadan, kami bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baik ikhtiar kami ya Allah. Dan setelah Ramadan Engkau berikan lagi kami umur ya Allah, agar kami menjadi hamba yang fitrah, yang bersih, dan bisa melaksanakan keimanan, ketakwaan, ketaatan, dan seluruh jihad kami di dunia ini sampai nanti hari kami bisa bertemu denganmu ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita terus berjuang. Jangan terkendala oleh keadaan pandemi, oleh keadaan ujian hidup, masalah-masalah personal. Seluruhnya itu kita jadikan sebagai sarana kita untuk semakin menghamba kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekat kepada Allah. Oleh karenanya, seluruh ibadah kita ini mesti terus kita tegakkan. Hati kita bersihkan, pikiran kita fokuskan. Semoga Allah ridha kita mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir dan batin. Jazakumullah khair. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.